Halo Melisa. Hai. Ya, apa kabar? Baik. Gimana? Macet juga ke sini ya. Kamu udah lama di sini? Ya, lumayan lah. Oke. Tapi makasih banget atas waktunya. Aku ada sedikit pertanyaan gitu buat kamu. Silakan. Nih, apa sih yang terpikirkan kalau kamu dengerin kata krisis iklim? Ya, krisis iklim itu situasi kita sekarang sih, di mana eksploitasi alam udah sangat parah, di mana iklimnya itu udah rusak. Dan iklim yang rusak ini mengakibatkan ya bencana di mana-mana, lalu kekeringan, banjir, kebakaran hutan, dan krisis iklim ya krisis kehidupan sih sebenarnya. Oh no. Kalau dari skala 0 sampai 10, menurutmu gimana informasi yang diterima masyarakat umum saat ini tentang krisis iklim atau kerusakan lingkungan di Indonesia? 0 dari 10 ya? Jujur buat aku pribadi lebih kayak -3 ya. Oh no. Soalnya bukannya tidak dijelaskan, melainkan yang diumumkan itu bukan kebenarannya gitu, malah menyalahkan curah hujan tinggi untuk bencana gitu. Padahal ya curah hujannya sendiri tinggi, kenapa itu sama sekali nggak dibeberin. Jadi ya -3 lah. Jadi karena itu juga masyarakat jadi nggak tahu ya. Bener banget, masyarakat nggak ngerti juga gimana gitu kan. Jadi Nah, apa sih arti kata aktivis buat kamu? aktivis untuk aku itu sebenarnya semua orang yang mau bergerak ya, mau kecil atau besar gitu, bergerak dalam arti kata melakukan hal yang tidak mereka lakukan sehari-harinya. Jadi kalau misalnya ibu aku deh, dia menolak plastik sekali pakai aja, itu untuk aku tuh aktivis karena dia sudah beraktivitas yang di luar dari biasa. Kalau kamu sendiri ngikutin juga ya berarti tentang bahaya plastik dan segala macam gitu ya? Semua sih memang semua nyambung, cuman yang paling penting kita harus ngerti bahwa kerusakan yang paling besar itu bukan gara-gara plastik yang pasti, itu gara-gara memang eksploitasi yang berlebihan, deforestasi, lalu ya penggunaan batu bara yang ya marak-marak aja gitu. Oh, mau minum dulu mungkin? Boleh deh. Aku mau jus aja kali ya. Jus jeruk. Boleh pesen satu orange juice sama lemon tea, thank you. Apa nih keterampilan atau pengetahuan khusus untuk jadi seorang aktivis? Gak ada sih. Yang tadi aku udah bilang kayak semua orang yang mau gerak itu technically udah jadi aktivis kan. Dan bentuk gerakannya pun bisa berbeda-beda. Jadi yang selalu aku bilang, jangan belajar keterampilan baru untuk bergerak, melainkan gunakanlah keterampilan yang udah dipunyain untuk gerakan itu sendiri. Jadi kalau memang penyanyi, ya nyanyi aja gitu, nari aja. Kalau memang belajar ekonom, ya bikinlah kajian dari bidang ekonomi gitu. Jadi kalau begitu biar jadi ekspertis di bidangnya masing-masing ya. Bener banget. Nah, kalau kamu bisa flashback, apa nih momen atau pengalaman yang membuat kamu ngambil pilihan untuk bersuara atau bergerak memperjuangkan isu lingkungan? Sebenarnya agak aneh sih. Aku dulu pernah lihat di berita gitu ya, satu koloni penguin di Kutub Utara itu satu season mati semua, jutaan penguin benar-benar mati semua. Itu karena esnya terlalu sedikit sampai bayi-bayi penguinnya tuh nggak bisa jejak. Terus mereka semua ya udah punah gitu aja. Nah dari situ aku baru lihat-lihat lagi, Google lagi sebenarnya situasinya separah apa sih, dan kenyataannya memang udah parah banget, dimana ya kita udah pasti harus mengungsi gitu loh. Jadi warga Jakarta apalagi yang udah rentan banjir ya sekarang, apalagi nanti depannya. Apa sih yang sudah kamu pelajari selama berkampanye tentang isu lingkungan dan kerusakan alam? Sebenarnya pelajaran terbesar yang aku pelajarin itu adalah satu sih, bahwa kita punya kemampuan, kita punya sumber daya, dan kita punya teknologi untuk menyelesaikan semua masalah di dunia ini terkait dengan isu energi, isu air, isu ketahanan pangan. Kita punya itu semua, dan pemerintah juga punya uangnya. Cuman yang tidak kita punya adalah political will.
kemauan dari pemangku kebijakan. Jadi yang tadinya mungkin aku lumayan stres karena aduh kita nggak bisa nih, dapat susah banget untuk menyelesaikan masalah, uangnya banyak dan lain-lain. Sebenarnya gampang, cuman perlu memutarbalikkan political will itu yang bisa banget kita tekan jika masyarakatnya menggabungkan suara untuk menyuarakan hal yang sama. Oh gitu ya. Siapa nih yang menginspirasi kamu selama ini sampai kamu ini jadi aktivis ataupun seorang yang pemerhati lingkungan? Jujur nggak ada satu ya. Semua orang dan setiap harinya aku makin terinspirasi sih dengan banyaknya masyarakat terdampak yang dengan situasinya yang sangat buruk mereka masih terus berjuang. Mungkin aku pengen highlight sedikit ibu-ibu Kendeng, ibu-ibu Pulau Padingareng, mas-mas di Kalsel, dan mereka semua dengan begitu semangatnya itu malah jadi membakar semangat aku gitu. Dan aku jujur ya relatif beruntung ya, kayak tinggal di Jakarta, bisa kerja restoran gitu. Dan mereka yang jauh situasinya lebih miris pun bisa berjuang segitu parahnya gitu. Apalagi kita yang dengan mudahnya bisa berjuang lebih nyaman, lebih aman. Jadi ya mungkin itu sih. Terus apa sih Mel menurutmu alat bantu atau alat media yang paling tepat untuk menyuarakan kepedulianmu? Paling tepat ya? Sebenarnya nggak ada sih, nggak ada yang benar-benar paling tepat. Karena kita harus mencapai sebanyak-banyaknya orang ya. Jadi ada teori namanya theory of change, di mana perubahan sistemik itu pasti akan terjadi jika disuarakan oleh setidaknya 3,5% dari populasi setempat secara terus-menerus. Jadi ini di Indonesia kita butuh 9,3 juta masyarakat. Jadi untuk mencapai semua orang ini, ya kita harus coba dari semua media sih. Karena kita nggak tahu media mana yang bisa me-reach orang mana gitu. Jadi semuanya aja kita coba gitu. Nah kalau seumpama media ini yang kamu pilih atau kamu pakai ini sudah dikenal masyarakat, menurutmu gimana nih masyarakat awam bisa ikutan berpartisipasi menyuarakan perubahan yang kamu perjuangkan? Dan seperti apa dan gimana caranya? Wah, ini cara banyak banget dan macem-macem banget ya. Jadi yang pasti awalnya adalah mengedukasi diri, mengedukasi orang-orang di sekitar kamu. Lalu gunakanlah social media, gunakanlah kepintaran yang kamu udah punya. Jadi misalnya tadi aku udah bilang ya, kalau kamu adalah seorang penyanyi, ya bikin aja lagu soal krisis iklim. Kalau kamu seorang dokter, suarakanlah soal kesehatan dan krisis iklim. Kalau kamu ya punya toko sablon gitu, ya bantulah ikut sablon yang kampanye-kampanye untuk krisis iklim. Sama satu lagi, bisa ikutan petisi kita bersama di Stop Bencana. Jadi itu linknya adalah change.org/stop bencana. Mungkin secara petisinya langsung tidak akan membawa perubahan ya. Tapi jika petisi ini disertakan oleh semangat yang sama, semangat dari kita-kita yang emang ingin merubah situasinya, yang tidak mau punah gitu ya, tidak mau harus jadi climate refugee, ya aku yakin kita akan berhasil sih. Kalau misalnya hari ini kamu dikasih kesempatan bertemu dengan salah satu pengambil kebijakan di negeri ini, siapa nih Mel kira-kira yang mau kamu temui dan apa pesan yang pengen kamu sampaikan? Banyak banget ya sebenarnya memangku kebijakan yang kurang bijak. Cuman mungkin aku akan minta ketemu dengan yang paling tertinggi sih, jadi Pak Jokowi. Dan aku akan menyampaikan ke beliau bahwa keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang sekarang pemerintahan beliau ambil itu sangat amat tidak bijak, sangat membahayakan nyawa kita semua, sangat membahayakan ekonomi Indonesia juga, karena kalau iklimnya hancur ya batu bara juga nggak bisa nambang gitu, dan kelapa sawit juga nggak bisa tumbuh, kekeringan juga ya pohon kelapa sawit itu butuh air gitu kan. Jadi memang ini sebenarnya kebijakan Indonesia yang dikeluarkan sekarang tuh konyol, tidak melihat bahwa kita menuju ke keruntuhan sosial dan kehancuran Indonesia. Jadi mungkin aku selain dari itu aku mau menyampaikan juga bahwa
ini adalah masalah nyawa anak cucu Bapak juga. Jadi tolong demi kehidupan Bapak, demi kehidupan anak Bapak, dan demi kehidupan cucu Bapak, tolong sadarlah, ubah semua kebijakannya. Deklarasikan darurat iklim sekarang juga.